Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tema pelajaran kita hari ini adalah menjaga dan melestarikan alam. Terambil dari kitab Kejadian 2 ayat 15. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Sang Pemelihara kehidupan kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan berkati agar kami dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik dari awal hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik memahami bukti-bukti pemeliharaan Allah. Yang kedua, peserta didik memahami kerusakan-kerusakan alam yang terjadi di sekitarnya. Yang ketiga, peserta didik mengidentifikasi apa saja dampak kerusakan alam bagi manusia. Yang keempat, peserta didik mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan alam. Landasan Alkitab bagi pembelajaran kita hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 yang menyatakan demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran hari ini, kita akan melihat konklusi pembelajaran minggu lalu. Yang pertama, Allah adalah sang pemelihara kehidupan yang ada di dunia ini. Yang kedua, manusia diberi mandat oleh Tuhan untuk memelihara ciptaannya. Yang ketiga, manusia adalah partner Allah dalam memelihara ciptaannya. Kegiatan hari ini. Yang pertama, siswa akan menyaksikan 6 video pembelajaran tentang menjaga dan memelihara alam. Yang kedua, setelah menyaksikan setiap video, peserta didik akan menjawab 5 pertanyaan esai. Yang ketiga, sebelum mengumpulkan jawaban, siswa mengecek kembali untuk memastikan semua pertanyaan dijawab dengan baik dan benar. Yang keempat, siswa mengumpulkan jawaban sesuai dengan deadline yang sudah diberikan. Kita akan masuk dalam video pembelajaran pertama. Selamat menyaksikan. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamrut Khatulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia. Hutan hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia
dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika. Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Hutan adalah inspirasi bagi jati diri sebagian besar suku-suku bangsa Nusantara. Bangga dengan hutan Indonesia berarti bangga dengan jati diri dan budaya bangsa. Menjaga hutan berarti menjaga jati diri dan budaya. Bahkan bagi sebagian suku bangsa lainnya, hutan dan tanah dianggap sebagai ibu sumber kehidupan. 100% Indonesia adalah 100% kebanggaan dan 100% semangat untuk menjaga sumber inspirasi bangsa. Hutan Indonesia adalah berkah dari Tuhan untuk bangsa ini. Perlindungan secara menyeluruh terhadap kekayaan ini mutlak dilakukan demi keseimbangan bumi dan kehidupan warganya. Menjaganya untuk Indonesia Raya tetap jaya sentosa. Selamatkan hutan, selamatkan 100% Indonesia. Berdasarkan video yang sudah kalian saksikan, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa bukti pemeliharaan Allah bagi negara kita Indonesia yang patut kita syukuri? Minimal 5 hal. Selanjutnya kita akan menonton video yang kedua. Selamat menyaksikan.
Berdasarkan video yang sudah kalian saksikan, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa saja kerusakan-kerusakan alam yang sedang terjadi di lingkungan sekitar kita? Minimal 5 hal. Selanjutnya, kita akan menonton kembali video yang ketiga. Selamat menyaksikan. Berdasarkan video yang sudah kalian saksikan, jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah dampak kerusakan alam bagi kehidupan manusia? Minimal 5 hal. Selanjutnya kita akan menonton kembali video yang keempat. Selamat menyaksikan.
Berdasarkan video yang sudah kalian saksikan, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa dampak negatif yang ditimbulkan akibat tidak menjaga alam dengan baik? Minimal 5 hal. Yang kedua, apa saja tindakan yang dapat kita lakukan untuk melestarikan alam? Minimal 5 hal. Selanjutnya kita akan menyaksikan video yang terakhir, video ke-5 dan ke-6. Selamat menyaksikan. Inilah selokan jernih di Desa Pluneng, Kebonarum, Klaten, yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan di media sosial. Kejernihan air yang mengalir di rumah salah satu warga ini dimanfaatkan untuk memelihara ikan. Aneka jenis ikan dari nila, gurami, patin hingga koi menjadi penghuni selokan ini. Air yang mengalir di selokan selebar 1 meter itu berasal dari Umbul Pluneng. Selokan yang melintasi rumah warga itu juga merupakan saluran irigasi yang menghubungkan ke areal persawahan. Adalah Yohanes Joko Sucipto, seorang pensiunan pegawai salah satu bank swasta di Klaten itu, tak menyangka keisengannya memanfaatkan kejernihan saluran air depan rumahnya justru membuat daerahnya semakin dikenal warga di Klaten dan sekitarnya. Untuk mencegah ikannya tidak terbawa arus, Joko memasang kawat di bagian hulu dan hilir di selokan depan rumahnya itu. Setiap 2 hari sekali, dia harus membersihkan selokan depan rumahnya untuk menjaga selokan tetap bersih dan jernih. Ya ini, tiap ada kotoran ini sebelum saya bersihkan ini saya sapu. Saya sapu, saya bersihkan. Jadi biar orang yang melihat itu senang itu bersih. Hampir tiap 3 hari 2 hari saya bersihkan. Saya sapu. Hampir setiap hari, rumahnya selalu kedatangan tamu yang ingin melihat-lihat. Ya sebenarnya saya sering lewat ya, tapi sebelumnya nggak tahu sebelumnya. Terus ada kawan itu dari Kebumen kok malah posting ini, katanya dari media sosial juga itu. Terus saya penasaran ini pasti di sekitar tempat saya kalau renang itu di Pluneng. Maka saya pas lewat nyari terus ketemu di sini, ternyata memang bener. Ya
ini kan selama ini kan apa ya, pencitraan yang luar biasa sekali terhadap kebersihan lingkungan di Indonesia sebenarnya, salah satunya ya. Karena kalau selama ini kan sering dicitrakan orang-orang kita itu kumuh, apa namanya, terus selokannya kotor, jorok dan sebagainya. Tapi di sini ternyata ikan koi bisa hidup di selokan di lingkungan kita juga itu ya. Yang sumber airnya juga memang mengalir dari Umbul Pluneng itu luar biasa melimpah juga, dan ternyata malah ikan koi bisa hidup di situ di depan selokan dan aman, tidak ada gangguan. Bahkan katanya yang pemiliknya itu nggak usah dipakan aja bisa tumbuh sendiri, itu kan luar biasa. Jadi itulah potensi yang harusnya bisa diangkat di apa namanya, di kita, di desa-desa seperti kita ini, masyarakat desa ini. Pemilik juga menjual ikan-ikan tersebut. Dia membandrol ikannya mulai harga Rp300.000 hingga Rp600.000. Kalau per bulan nggak bisa ya. Ya lakunya itu musiman, Mas. Nggak secara kebetulan seperti yang saya ceritakan tadi, satu orang sebelah utara Rumah Sakit Islam Klaten itu beli ikan satu habis 9 juta. Berapa ekor, Pak? 32. Irfandi Evrianto, Solo Post TV. Jauh dan asri menjadi nuansa yang kini menaungi Desa Geneng, Wonogiri, Jawa Tengah. Padahal dulunya kawasan ini gersang, rusak karena penebangan liar dan kebakaran lahan. Kelestarian bukit ini tak lepas dari perjuangan Sadiman, pria 64 tahun warga asli desa ini. Berawal dari keprihatinan serta tekad kuat hentikan banjir dan kekeringan yang kerap terjadi sebagai dampak rusaknya lingkungan, sejak tahun 1996 Sadiman atau Mbah Diman tak henti menanam. Dimulai dari sekitar rumah hingga seluruh bukit kemudian berselimut bibit. Sebagian besar tanaman beringin, lainnya bermacam pohon kayu dan buah-buahan. Hingga kini bibit sudah berubah menjadi pohon rindang. Mbah Diman masih terus menanam. Semua dilakukan sendiri, menyusuri hutan untuk rutin merawat dan menyiram setiap hari. Hingga biaya perawatan dan bibit, seluruhnya berasal dari simpanannya pribadi. Itu ya cangkokan, ya beli, tukar bibit cengkeh. Kalau besar ringinnya itu saya ganti cengkeh 3, kalau kecil ya 1 ya sama 1 gitu. Dan tukar sengon, tukar bibit jati, tukar bibit merito, tukar durian dulu itu, Mas. Bukan tanpa kendala. Awalnya bahkan banyak yang mencibir dan menganggapnya lakukan hal yang tidak ada guna. Namun seiring dengan rimbun hasilnya masyarakat membuka mata. Tak sedikit pula kini warga turun tangan membantu kaki dan tangan tuanya. Asa Mbah Diman juga menginspirasi banyak generasi muda desa. Itu orangnya luar biasa ya. Jadi kurun waktu 20 tahun lah Mas Diman secara pribadi menghijaukan bumi Gendol ini tanpa bantuan oleh siapapun. Tapi tetap saja sampai sekarang semangatnya masih luar biasa. Jadi tanamannya sekarang sudah banyak. Terus kemudian juga menghasilkan banyak air, dan air itu kan oleh warga masyarakat sekitar ini kan sangat bermanfaat, Mbak. Selama 20 tahun Sadiman telah menanam dan merawat lebih dari 4.000 tanaman. Belum akan berhenti, dia masih akan menanam lagi demi wariskan lingkungan lestari. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Berdasarkan video yang sudah kalian saksikan, jawablah 4 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapakah nama kedua tokoh yang ada dalam video tersebut? Yang kedua, apa upaya yang kedua tokoh lakukan untuk melestarikan lingkungan? Yang ketiga, apa pelajaran rohani yang kamu temukan dari video tersebut? Yang keempat, bagaimana cara kamu mengaplikasikan pelajaran rohani tersebut dalam kehidupanmu sehari-hari? Demikianlah pelajaran kita hari ini. Kiranya kita dapat menerapkan nilai-nilai kebenaran yang kita peroleh melalui pelajaran ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah Sang Pemelihara hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami bisa belajar dalam mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Biarlah kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan.
Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.